Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Bowo. Kita kembali akan berbincang-bincang dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal atau DPM PTSP. Kali ini kita akan menghadirkan Mas Dedi Junedi yang di bidang perizinan. Bidang ini sebetulnya membidangi masalah perizinan, yaitu mengenai pengajuan masyarakat tentang izin-izin, bisa itu izin berusaha, bisa UMKM, profesional, dan sebagainya. Nah, lengkapnya kita ngobrol saja langsung sama Mas Dedi. Siang Mas Dedi. Selamat siang. Mas aja ya Mas ya, masih muda kok ya soalnya. Siap. Iya Mas, kita itu pengen tahu ya. Sebenarnya kan orang itu kan punya banyak kegiatan termasuk usaha. Nah, ini sebenarnya itu mengapa sih Mas orang itu kok ya harus mengajukan izin? Kayak izin tuh ya nggak apa-apa tuh ya. Kalau mengapa orang itu berizin, sebenarnya pada prinsipnya kita sebagai warga negara yang baik tentu kita harus sesuai dengan regulasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Tetapi kalau lebih dalam lagi, tentu kalau kita berusaha, usaha kita ingin diakui oleh pemerintah untuk juga bisa menggaransi bahwa modal yang kita keluarkan nanti aman, tidak ada yang mempermasalahkan. Ya. Lebih aman kalau kita mempunyai izin. Iya. Tentu kan kita kalau sudah keluar modal, investasi, tahu-tahu ada pemerintah membutuhkan tempat kita. Kalau kita sudah ada izinnya kan tentu. Iya. Tentu kita harus berusaha untuk mendapatkan izin tersebut. Iya. Tapi kan izin itu tidak selalu dengan izin usaha, Mas. Izin kan bisa macam-macam juga kan? Izin banyak macamnya, ada izin usaha ataupun izin non berusaha. Iya. Kita selaku OPD yang menangani perizinan, kita ada Perbu Pelimpahan Kewenangan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya pada prinsipnya semua jenis izin itu kan bupati yang mengeluarkan. Tetapi bupati sebagai seorang kepala daerah tentu kan tidak punya waktu banyak. Makanya kewenangan itu diserahkan kepada kepala DPM PTSP untuk menandatangani izin tersebut. Iya. Ya bener ada senggang lah gitu ya. Ya urusan banyak biasalah juragan ya Mas ya. Iya. Pada prinsipnya memang kita atau Bapak Kepala Dinas dalam melayani perizinannya juga tidak seenaknya sendiri. Tentu mengeluarkan izin itu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang dipersyaratkan. Aturan mainnya ada. Mainnya ada. Bukan berarti dilimpahkan kewenangannya terus Bapak Kepala Dinas seenaknya. Ini boleh, ini tidak gitu. Nah kan dulu kayak gitu Mas. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak. Kita akan amanah dengan apa yang sudah diamanahkan Ibu Bupati kepada Iya. Tapi kan kayaknya juga nggak semua orang masih taat mengajukan izin ya. Kelihatannya masih juga ada banyak lah mungkin kalau saya pikir-pikir yang masih enggan gitu. Benar nggak ini saya Mas? Kalau menurut saya ya ada benarnya ada tidaknya Pak. Tetapi kan kita selaku OPD yang menangani perizinan tidak akan tinggal diam. Kita selaku OPD yang menangani perizinan tentu akan mensosialisasikan semua apa manfaat dari izin kepada seluruh masyarakat, atau kita mempunyai program akan meramaikan rumah paten. Kita akan berusaha bekerja sama dengan para camat supaya nanti izin-izin untuk UMKM yang kecil itu bisa ditangani di kecamatan, sehingga yang membutuhkan izin tidak harus datang jauh-jauh dari Bumi Jawa, jauh-jauh dari Jatinegara ke Selawi untuk membuat izin, tetapi langsung saja di kecamatan rumah paten itu kepada objeknya. Atau bahkan kalau dulu sebelum pandemi kita sebenarnya punya inovasi namanya DOI, datang oleh izin. Pada prinsipnya kita akan datang ke keramaian, akan melayani masyarakat di situ. Masyarakat datang hanya dengan membawa KTP, alamat email, pulangnya sudah bisa mengantongi izin. Tetapi hanya untuk izin-izin yang mikro berisiko rendah. Iya. Ya soalnya kan kalau lihat
kok penak banget ya namanya orang ngajuin ini cukup begitu saja keluar izin. Sementara kan mestinya harus dilihat kan sejarahnya sehingga ini layak dapat izin apa enggak dapat izin kan gitu tuh Mas. Ya. Nah itu kok mudah sekali kayak gitu. Sebenarnya kalau kita sekarang itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, izin itu diklasifikasikan menjadi izin resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Untuk izin yang rendah, resiko rendah ataupun menengah rendah, itu persyaratannya sangat dipermudah. Bahkan kalau yang beresiko rendah, usaha kecil hanya dengan KTP atau tepatnya NIK. Dalam waktu hanya sekitar 15 menit maksimal atau bisa kurang, itu bisa segera dikeluarkan izinnya. Dan yang lebih praktis lagi sebenarnya dengan adanya kita pelayanan perizinan menggunakan online, mereka sebenarnya tidak harus datang ke kantor. Mereka bisa login sendiri, bisa ngajukan izin sendiri, bahkan bisa print sendiri izinnya. Itu kalau dulu kan namanya online berbasis resiko ya? Maksudnya gimana itu Mas? Berbasis resiko itu maksudnya klasifikasi usaha kalau dulu berbasisnya kan basis modalnya berapa. Basisnya berarti? Kalau dulu. Kalau sekarang itu ditambah resikonya bagaimana. Kalau ternyata resikonya rendah, izinnya lebih mudah. Klasifikasi resiko itu sudah dipatok oleh Kementerian Pusat. Kita tinggal menjalankan saja. Dan kalau kita ingin tahu usaha ini resikonya apa sih? Nah itu resiko itu maksudnya resiko apa Mas? Apa amdalnya apa apanya maksudnya? Ya termasuk lingkungannya, termasuk mungkin dari resiko sosialnya, resiko macam-macam yang sudah dipertimbangkan oleh Kementerian Pusat. Sudah ada inilah. Pokoknya kalau kita sih terima jadi saja Pak. Soal nanti resikonya apa nanti monggo Kementerian Pusat. Pokoknya ini masuknya ini masuknya gitu. ini gitu. Kalau ditanya kenapa ini rendah, kita sendiri tidak bisa berwenang. Kita tidak berwenang untuk mengklasifikasikan itu. Yang penting bahwa kita selaku pemerintah daerah harus mengacu apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah sekarang kalau bicara risiko rendah itu misalnya apa Mas? Misalnya kalau risiko rendah. Kan ini mudah kan? Syaratnya berarti mudah kan? Ya mungkin kayak ini Pak. Yang paling gampang ya. Itu toko. Toko itu risiko rendah Pak. Kalau Bapak Mas Bowo punya toko, hanya KTP saja Pak. Cukup itu saja? Kalau dulu kan macam-macam. Kalau dulu kan macam-macam. IMB-nya harus ada, terus apa tapi kalau IMB sih sebenarnya itu lepas dari ini. Kalau dulu itu kan menjadi prasyarat. Kalau sekarang sih sebenarnya IMB sih sebenarnya untuk menggaransi bahwa bangunan itu barangkali terjadi penggusuran ataupun itu harus ada IMB karena IMB adalah merupakan salah satu izin dasar. Tetapi akan menjadi wajib pada saat nanti usaha itu resikonya meningkat tinggi. Gitu. Anti gusur lah ya. Kalau kita kenapa kita buat IMB sebenarnya salah satu barangkali rumah kita kegusur kalau kita nggak punya IMB kan hanya bayar tanahnya saja Pak. Tetapi pada saat kita punya IMB rumah kita digusur itu tanahnya dibayar, bangunannya juga termasuk sampai dengan bangunannya. Sampai situ Mas ya. Nah sekarang kalau yang risiko tinggi. Kalau risiko tinggi sebenarnya yang dapat menimbulkan dampak yang tinggi kepada masyarakat. Ya sebagai contoh kalau risiko tinggi tentu yang dampak lingkungannya gede, besar dan biasanya mempekerjakan banyak orang. Pabrik lah ya. Semisal pabrik. Kalau kita kasih gambaran sekarang itu kayak pabrik dengan penanaman modal asing itu kewenangannya langsung pusat berisiko tinggi. Dan sekarang banyak sekali tumbuh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tegal yang sudah mulai bergeliat dari walaupun kita dalam posisi pandemi COVID, tetapi selama pandemi ternyata ada beberapa pabrik yang bahkan sudah operasional. Intinya berarti izin itu penting. Untuk melindungi legalitasnya sendiri yang kemudian izin itu juga mudah karena tergantung resikonya sih rendah menjadi lebih mudah lagi. Itu tentang pengajuan mengapa orang harus berizin penting ya. Oke, nah, kita break dulu.
Yuk kembali lagi kita ngobrol lagi ya. Kita sambungkan sekarang dengan jenis-jenis perizinan apa saja. Tanya lagi ya. Ya Mas, langsung saja Mas. Ya siap. Jadi kan perizinan macam-macam ya. Ada mungkin untuk usaha atau yang tidak untuk usaha gitu. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Prinsipnya bagaimana sebetulnya Mas? Kalau di kita sebenarnya ada klasifikasi yang mengenai jenis izin, yaitu yang pertama itu mungkin izin yang berbayar ataupun tidak. Kalau di kita sebenarnya izin yang berbayar untuk sampai dengan saat ini itu sebenarnya hanya satu. Apa itu Mas? Yaitu yang dulu namanya IMB, ya. Sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan PBG. PBG. Ya. PBG memang berbayar sesuai dengan sekarang dengan diterbitkannya Perda nomor 12 tahun 2021 ya. Mengenai retribusi daerah. Ya. Di situ nanti dihitung retribusinya berdasarkan fungsi bangunan dan luas bangunan. Ya, itu berbayar. Selain itu izin tidak berbayar. Prinsipnya tidak berbayar apa memang tidak berbayar? Memang tidak berbayar, tetapi memang kadang orang disalahgunakan minta tolong sama orang. Iya. Minta tolong sama orang kan sebenarnya bukan masuk dalam komponen berbayar. Iya. Kalau di kita menerimanya ya tentu tidak berbayar karena dia itu maju memang tidak ada tarif retribusinya. Iya. Tetapi permasalahannya justru mereka minta bantuan orang yang pada akhirnya kan harus ada balas jasa atau balas budi kepada orang tersebut. Tapi kalau di kami sebenarnya izin yang izin atau produk kita yang berbayar adalah PBG. Yang dulu pernah ada namanya izin trayek, sudah mulai dari diberlakukannya Perda nomor 12 itu sudah dinolkan, berarti tidak berbayar. Jadi memang benar tidak berbayar? Tidak berbayar, kalau dia ngurus sendiri Pak. Iya, catatannya itu. Kalau lewat orang itu makanya kami selalu makanya kami selalu menghimbau jangan pakai calo. Masalahnya orang masih takut Mas. Maksudnya gitu ya. Orang kadang pengen mengajukan. Di luar kan suaranya masih di sana mah kudu yang penting bayar pira ya izin dadi kan gitu toh. Nah, tapi padahal sebenarnya memang tidak berbayar kecuali PBG loh ya. PBG kan juga ada apa namanya itu ya indeksnya atau apa itu. Bahkan perlu diketahui juga selain PBG itu kan ada SLF. Apalagi itu Mas? Certificate Layak Fungsi. Oh ya. SLF juga tidak berbayar, tetapi penyusunannya kan harus menggunakan jasa konsultan teknis bangunan. Iya. Lah konsultannya itu yang berbayar, tetapi yang mungut itu bukan Pemda, tetapi hanya jasa konsultannya. Dan langsung kepada konsultannya. Kepada Pemda enggak. Pemda hanya melayani saja, kita keluarkan SLF-nya. Kalau itu lengkap ya mesti otomatis Pemda keluarin. Iya, sesuai dengan kalau SLF kan nanti ada kajian teknis dari ahli bangunan. Itu setelah lolos dari kajian dari ahli bangunan ya sudah kita terbitkan saja. Ya. Jadi tidak berbayar ya kecuali PBG. PBG itu namanya IMB. Kalau IMB itu memang PBG itu memang ada aturan berbayarnya. Selain itu tidak. Jadi tidak usah lewat SARO lah, langsung saja diurus langsung ke DPMPTSP, pasti gampang urusannya. Selama sesuai prosedur ya Mas ya. Kadang kita memang masyarakat ya Pak, kalau istilahnya mengurus izin kan bayangannya yang pertama susah, betul. Yang kedua mahal, betul ya. Tetapi memang karena mereka belum pernah mencoba sendiri, akhirnya mereka praktisnya orang lah. Udahlah saya minta bantuan siapa gitu. Yang pada akhirnya mereka harus ada sesuatu di situ. Padahal kalau mereka ngurus sendiri, mereka nyoba sendiri. Bahkan kalau kita sekarang melayani kan menggunakan aplikasi, bisa secara online. Sebenarnya kalau dia itu punya pengetahuan lebih, sudah biasa transaksi online, betul. Itu mereka memang nggak usah ke kantor, daftar aja langsung di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing. Nanti kita layani, karena kita sekarang pelayanan
Yang pertama menggunakan aplikasi OSS RBA, yang kedua menggunakan Si-Cantik. Walaupun ada beberapa izin yang masih belum kita online-kan. Ya, kita akui memang kita akan menuju nanti hanya pada ada 2 alat, yaitu yang pertama adalah Si-Cantik, yang kedua adalah OSS RBA. Nanti kalau pengurusan bangunan gedung PBG itu juga kita sekarang sudah menggunakan namanya aplikasi SIMBG. Iya. Kalau OSS RBA adalah aplikasi dari Kementerian Investasi BKPM. Kalau Si-Cantik aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo. Kalau SIMBG adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ya. Gitu. Sesuai ini sih Mas fungsi ya. Nah itu yang berbayar dan tidak berbayar klasifikasi. Sekarang kalau kita klasifikasikan jenis-jenis perizinan di luar yang berbayar tidak berbayar, Mas. Sebenarnya kalau kita mengacu pada perizinan berusaha, perizinan berusaha itu berarti pengurusan izinnya harus menggunakan aplikasi OSS. Di OSS nanti kita diarahkan jenis-jenis usaha sesuai dengan KBLI. Ada ya di situ. Ada. Di OSS itu tanpa login, barangkali para pemirsa bisa menyaksikan websitenya www.oss.go.id, bisa masuk ke informasi, nanti pilih menu KBLI. Di situ nanti bisa ketemu. Kita masukkan aja kata kuncinya apa, usaha kita apa. Oh gitu. Misalnya, masukkan. Nanti bisa keluar nomor kode KBLI-nya, bahkan bisa keluar persyaratannya. Oh iya, bisa lihat langsung. Iya, persyaratannya apa, resikonya apa, persyaratannya apa, itu bisa keluar semua. www.oss pakai dot enggak? Pakai dot, Pak. www.oss.go.id. Ya. Nanti nggak usah login ya Mas ya? Nggak usah login kalau kita hanya ingin melihat KBLI. Nanti menunya menu informasi. Oh iya, menunya informasi. Kalau Si-Cantik itu Si-Cantik Go.id. Nah, kuinya juga nggak ada kuinya sekarang. Sekarang ada. Ini kemarin ada perubahan alamat itu langsung Si-Cantik.go.id. Jadi termasuk kalau misalnya di luar izin berusaha Mas ya, kayak tadi itu profesi misalnya ya. Jadi kayak misalnya perizinan pengajuan izin untuk praktek dokter, perawat, guru ada nggak Mas? Kalau guru tidak ada. Oh nggak ada? Tidak ada. Berarti yang untuk melayani masyarakat apa ya nih izin-izin itu ya? Kalau semua profesi kesehatan itu masuk harus mempunyai izin praktek. Dari anestesi, dari sanitarian, sampai dokter, sampai perawat, sampai ronsen. Nah sekarang batasan terendah Mas, misalnya maaf ya ini ya, bakul bakso tuh misalnya, itu izinnya apa Mas? Kalau bakul bakso ya warung bakso mungkin ya. Warung ya? Iya. Tapi ada itu? Ada. Nah kalau dulu itu kan ada yang namanya kayak TDP, SIUP TDP itu ya. Nah sekarang di situ masih ada? SIUP itu untuk dagang ya, untuk surat izin usaha perdagangan. Bahkan kalau dulu itu seolah-olah itu kayak izinnya ya SIUP, padahal sebenarnya SIUP hanya untuk izin perdagangan. Kalau sekarang itu tidak ada SIUP. Sudah. Izinnya menyesuaikan KBLI-nya. Oh, KBLI-nya. Kalau dulu kan seolah-olah TDP, tanda daftar perusahaan, itu kalau sekarang tanda daftar perusahaan itu gantinya NIB. Dengan kita mempunyai NIB berarti itu sudah setara dengan TDP ya, tanda daftar perusahaan. Dan itu berarti kalau sudah punya NIB berarti yang lain sudah tidak otomatis ya lebih di situ ya. Nah, mudah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut di break berikutnya. Yuk kembali lagi di obrolan kita. Kita langsung minta minta keterangan dari beliau ini. Bagaimana sih caranya teknisnya mendaftarkan izin itu di DPMPTSP? Iya Mas itu. Jadi kan orang kadang bingung juga, atau mungkin masih takut, atau mungkin bagi pemula-pemula masih bingung caranya piye toh Mas daftar di DPMPTSP itu. Sebenarnya kita sekarang melayani sudah online.
Ya. Online itu sebenarnya tidak harus ke kantor. Ya. Tetapi manakala terjadi kendala pada aplikasi, bisa berbantuan di kita. Tetapi masyarakat Kabupaten Tegal kayaknya masih perlu untuk disosialisasikan lebih. Sehingga mereka seolah-olah mau buat izin itu harus ke kami dan harus dituntun oleh kami. Walaupun kami proyeksinya itu pinginnya adalah masyarakat Kabupaten Tegal itu sudah bisa mandiri untuk pengurusan izinnya. Dimana kalau bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau masuk atau buat izin melalui OSS? Sebenarnya yang tadi saya sebutkan bahwa yang penting kita tahu alamat websitenya dan kalau usahanya itu resiko rendah hanya siapkan KTP saja. NIK lah ya? Iya, NIK. Tetapi manakala itu usahanya berupa badan hukum dan lain sebagainya, tentu legalitas perusahaan itu harus ada. Harus ada fisiknya ataupun soft copy-nya barangkali perlu diupload. Karena modelnya sekarang login di aplikasi OSS, semua persyaratan selain NIK. Selain NIK, kalau NIK itu sudah terkoneksi dengan websitenya Dukcapil untuk KTP. Tetapi kalau untuk yang badan hukum pun sebenarnya nggak usah gondol-gondol banyak. Karena yang penting kita masukkan itu sudah terkoneksi dengan AHU online yang punya Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah terkoneksi. Manakala misal NIK kita tidak valid, berarti harus sinkronkan dulu ke Dukcapil. Kalau sudah sinkron bisa lanjut. Kalau badan hukum kita sudah terdaftar, itu sudah langsung muncul. Tinggal nanti kita memasukkan data-data perusahaan. Data-data perusahaan. Itu pun soft copy ya? Soft copy. Pokoknya kalau di situ dipersyaratkan ada yang soft copy, diupload saja. Diupload saja. Karena nanti sistem itu akan mengarahkan otomatis sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan. Bedanya dengan OSS yang dulu, yang 1.1 dengan RBA, kalau yang 1.1 itu rekomnya masih manual. Rekomnya masih manual. Ini nanti dilarikan secara manual kepada OBD teknis. OBD teknis mengeluarkan rekom, baru diupload ke OSS. Nanti kita validasi, izinnya keluar efektif. Kalau sekarang itu yang OSS RBA itu nanti rekomnya online. Semua OPD teknis kita beri akses turunan OSS supaya mereka bisa memvalidasi permohonan, sehingga si pemohon tidak harus lari-lari ke sana, lari-lari ke OPD teknis. Itu, begitu masukkan permohonan, persyaratan sudah diupload sesuai dengan ketentuan, nanti yang mengarahkan itu aplikasi. Bahkan rencananya Kementerian Pusat itu akan menerbitkan namanya fiktif positif. Hukum fiktif positif itu setiap jenis izin nanti diberi jangka waktu, misal 20 hari. 20 hari kalau tidak ada tanggapan dari OBD teknis, dianggap setuju. Dianggap setuju. Dan itu mengikat, izinnya legal. Makanya kalau ini sudah diterapkan oleh OBD teknis, ini kita semua berperan sebagai apa? Harus aktif terhadap aplikasi OSS. Jangan sampai belum di follow up sudah argonya sudah habis. Izinnya langsung keluar efektif. Sementara sebetulnya mungkin tidak recommended lah misalnya ya. Kalau sebenarnya mungkin tidak sesuai. OPD teknis tidak bisa komplain ini kalau seperti ini ya. Itu salahnya OBD teknis. Makanya OBD teknis harus berhati-hati. Harus gercep. Begitu ada masuk itu langsung di follow up. Tidak seperti kalau dulu kan enggak. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Kalau dulu sih kalau bisa dilama-lama gitu kan. Kalau sekarang kalau argonya sudah dipasang udah itu mengikat. Namanya hukum fiktif positif. Fiktif positif ya. Itu kalau yang menggunakan aplikasi OSS RBA. Terus kalau menggunakan Sidantik pada prinsipnya hampir sama. Hampir sama, semua persyaratan diupload di situ. Nanti kami memvalidasi. Kalau yang kita laksanakan untuk Sisantik, ini kita baru terapkan rekomendasi langsung melalui aplikasi. Bedanya dulu, masuk misal izin praktek dokter, masuk ke DPM PTSP atau aplikasi Sisantik sudah ada rekomendasinya. Tetapi kalau sekarang, para dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan yang lain, itu langsung saja
belum punya rekomendasi Dinkes, langsung masuk aplikasi, di-upload semua persyaratan yang di situ, misal kayak STR, KTP, BPJS, itu upload semua soft copy-nya. Nanti rekomendasinya itu dimintakan ke Dinkes secara online. Jadi pemohon tidak usah datang ke Dinkes, langsung saja masukkan, tahu-tahu jadi gitu saja. Jadi prinsipnya sekarang sebetulnya penak ya Mas? Penak, ya maksudnya si pemohon atau masyarakat tidak harus hadir di kantor, tetapi secara online. Iya. Satu Mas, kalau boleh saya simpulin dikit ya. Yang pertama, masyarakat nggak perlu takut dengan bayar membayar. Ya, karena sudah dijelaskan tadi itu tidak ada bayar membayar kecuali yang tadi memang ada itu PBG. Ya. Yang kedua, tidak usah konjang-konjong ya. Tidak usah bawa sini, bawa sana gitu. Karena sekarang semua terkoneksi, termasuk rekomnya juga terkoneksi. Jadi nanti cukup masuk ke oss.go.id tadi atau sicantik.go.id, semua sudah bisa diurus di situ. Nah, tapi bedanya apa Mas antara OSS sama Sicantik itu? Pada prinsipnya, kalau kita sebagai pemerintah daerah, kalau sudah bisa dilayani dengan OSS, Pemda Kabupaten Tegal ataupun kabupaten lain tidak boleh mengeluarkan izin yang sejenis. Yang di luar OSS, Pemda dibebaskan untuk menggunakan aplikasi apa. Tetapi memang yang direkomendasikan adalah menggunakan aplikasi Sicantik. Jadi Sicantik itu melayani perizinan berusaha ataupun non berusaha di luar OSS. Oh gitu, Karena semua izin itu tidak masuk ke OSS semua, tetapi ada beberapa jenis izin yang di luar OSS. Iya. Gitu. Tapi prinsipnya sekarang intinya adalah gampang lah. Murah. Gampang, murah, cepat, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Ya, aku tampil, pemohon juga bisa melihat prosesnya sudah sampai mana. Bisa dipantau ya? Iya, bisa dipantau. Oh iya. Oke. Sip ya Mas ya? Ya, sip. Ya, terima kasih. Kira-kira seperti itu bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol sama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Tegal. Yang kali ini kita menghadirkan dari bidang perizinan. Oke, terima kasih. Sampai di sini, nanti kita akan lanjut di bidang pengendalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.